Hello everyone, welcome back to my channel. Buat yang belum subscribe, subscribe ya, dan jangan lupa untuk di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Masya Allah teman-teman, kembali lagi bersama Arima dan juga Ustadz Andre. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustadz apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ustadz, dan juga teman-teman yang di rumah semoga sehat selalu, keluarganya juga sehat selalu. Nah Ustadz, mungkin Rima mau sharing lagi, mau tanya-tanya boleh ya Ustadz? Sesuai dengan requestan teman-teman, karena dari kemarin banyak teman-teman yang request di DM dan juga di via WhatsApp, ada yang minta tentang komunikasi. Sebenarnya banyak teman-teman yang request yang lain juga, tapi yang paling banyak ini tentang komunikasi melalui handphone ya Ustadz, ya mungkin kita akan ngebahas. Pas banget nih Ustadz lagi main handphone nih. Ustadz boleh nggak sih Ustadz sharing tentang adab komunikasi melalui handphone, karena kan kita erat banget nih dengan handphone, apalagi di kondisi pandemi kayak gini. Setiap harinya kita pasti membuka handphone. Ada nggak sih Ustadz adab-adabnya gitu Ustadz? Ya, terima kasih Kak Rima terkait dengan pertanyaan Kak Rima dan juga teman-teman semua tentang adab berkomunikasi melalui handphone. Betul. Nah, kali ini Kak Rima dan juga teman-teman, saya ingin ngasih tips tentang 4M. Betul, ada 4M. Jadi Ustadz Andre ini selalu ngasih kita dengan singkatan-singkatan ya teman-teman. Ada 4I, 4S, dan sekarang ada 4M. Mungkin biar lebih mudah dihafal dan juga mudah diamalkan. diingat dan mudah diamalkan. Nah Ustadz boleh langsung saja? Ya, langsung saja. Jadi komunikasi apalagi melalui handphone itu kita harus memahami tentang adab atau etikanya. Jadi komunikasi aja ada adabnya. Betul. Jadi rumusnya ada 4M. Rumusnya ada 4M. M yang pertama yaitu menyampaikan salam. Jadi M yang pertama tadi menyampaikan salam ya. Jadi kalau kita mau WA atau apalagi kita mau telepon, jadi harus terlebih dahulu kita menyampaikan salam. Bagi kita yang muslim tentu saja kita bisa pakai assalamualaikum. Atau kalau kita dalam rangka kerja profesional, kita bisa menggunakan salam dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau salam-salam yang lainnya. Karena ada beberapa yang P. Ya, nah ini tidak sedikit Kak Rima, bahkan saya sering terima WA itu hanya ASS. Sebenarnya udah bagus tuh ya, assalamualaikum mungkin masuknya, betul, tapi kenapa disingkat gitu? Betul, jadi kadang-kala Kak Rima saya pengen tidak membales, tapi karena kasihan saya terpaksa harus membales. Takutnya juga ada yang meskipun hanya as, kadang P, kadang tes. Jadi parahnya juga orang titik. Betul. Maksudnya apa gitu? P abis itu spam chat gitu kan? Itu yang pertama Kak Rima. Jadi yang pertama adalah menyampaikan salam. Usahakan sebelum kita ngechat orang, dahuluin salam assalamualaikum. Kan jadi enak, waalaikumsalam ada apa gitu. Yang kedua Kak Rima. Nah yang kedua setelah menyampaikan salam, maka kita ada baiknya langsung saja menyampaikan maksud dan tujuan kita. Betul. Jadi setelah salam yang kedua ini adalah menyampaikan maksud dan tujuan kita. Terlebih kepada orang yang belum kita kenal. Jadi kita setelah salam terlebih dahulu kita memperkenalkan diri, kemudian sampaikan maksud dan tujuan. Betul. Jadi supaya lebih efisien Kak Rima, supaya yang terima juga segera merespon karena tahu apa yang diharapkan oleh yang chat kita tadi Kak Rima. Dan biar jelas juga sebenarnya ini orang chat buat apa. Betul. Kalau penting kan kita bisa segera balas, tapi kan ada juga orang yang karena dia lagi sibuk nggak terlalu penting mungkin jadi nggak dibalas. Itu alasan orang nggak langsung membalas karena nggak dikasih tahu apa maksud dan tujuannya gitu. Betul. Jadi M yang kedua adalah menyampaikan maksud dan tujuan ya Ustadz. Nah selanjutnya Ustadz yang ketiga ada nggak sih Ustadz? Nah yang ketiga ini tidak kalah penting teman-teman. Jadi kalau yang pertama tadi menyampaikan salam, yang kedua itu menyampaikan maksud dan tujuan, yang ketiga kita harus memperhatikan waktu. Oh, yang ketiga ini adalah memperhatikan waktu. Karena mungkin ini penting. Penting, jadi jangan sampai tengah malam kita telepon orang, apalagi untuk hal yang nggak penting. Jadi apakah kita chat lewat WA,
apalagi telepon. Usahakan jam-jam di mana orang itu jam-jam normal jam-jam ya, normal, misalkan pagi, siang, atau sore, atau malam. Dan kalau malam Kak Rima, usahakan jangan lebih dari jam 9 malam. Karena jam 9 malam, jam 10 sampai subuh itu jam dimana orang istirahat. Karena kita juga nggak tahu ya teman-teman, mungkin aja nih orang ini seharian kerja capek terus pas baru mau istirahat tiba-tiba keganggu cuma gara-gara telepon. Apalagi kalau telepon kita kurang penting kan. Kecuali Kak Rima, ini terkecuali ada hal yang sangat urgent, yang sangat penting. Kalau hal urgent kayak gitu mungkin bisa ya Kak ya, kapanpun malam nggak ada masalah. Misalkan kita ingin ngasih kabar tentang saudara kita yang sakit atau keluarga kita yang meninggal, itu meskipun tengah malam itu nggak ada masalah kita telepon, karena itu termasuk kategori berita penting dari Rima. Jadi jangan sampai kita nggak lihat waktunya gitu, apalagi kalau misalkan kayak jam sholat gitu, itu juga kadang sering terjadi ya Ustaz. Betul. Kali kalau kita orangnya lagi sholat tiba-tiba nelpon berkali-kali kayak gitu. Yang pertama itu kurang baik, dan yang kedua kurang fokus jadi orang yang sholat gitu ya Ustaz. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan waktu-waktu istirahat atau waktu lagi sholat, jadi gunain aja waktu-waktu normal gitu ya Ustaz. Nah selanjutnya Ustaz yang terakhir apa nih Ustaz? Pada nggak sabar teman-teman. Jadi M yang terakhir, M yang keempat ini tidak kalah penting, yaitu menghindari biaya telepon ditanggung oleh penerima. Oh, masih ada di sana? Masih. Oh, tadi yang keempat adalah menghindari biaya telepon ditanggung oleh penerima. Masih ada di sana? Masih. Saya pun sering ada orang telepon, begitu saya ini ternyata saya mesti pencet nomor sekian supaya biaya dibebankan oleh penerima. Nah itu secara etika, secara adab itu tidak baik Kak Rima, apalagi dengan orang yang belum kita kenal, apalagi kita yang perlu. Masa kita yang perlu kita telepon suruh orang yang bayar? Iya, sudah belum kenal, terus habis itu kita punya kepentingan. Kita yang punya kepentingan, masa kok penerimanya yang harus bayar gitu. Dan ada lagi Kak Rima yang harus betul-betul kita perhatikan. Jangan kita tiba-tiba kita video call. Apalagi kepada orang yang belum kita kenal. Jangankan kepada orang yang belum kita kenal, kepada teman dekat pun, kepada saudara, keluarga, itu sebaiknya kita izin dulu. Betul, setidaknya cek aja dulu ya. Betul, karena begini, kita tidak tahu posisi orang itu sedang apa. Sedang apa, di mana lagi. Betul, kalau lagi di rumah mungkin lagi nggak rapi, pakaiannya lagi kurang sopan. Mungkin yang perempuan sedang tidak berhijab. Jadi ini penting ya, sangat penting. Jangan pernah video call dengan orang, dengan siapapun, bahkan dengan teman sebelum kita minta izin terlebih dahulu. Nah, betul banget ya kan, karena kita nggak tahu kondisinya orang itu lagi ngapain ya Ustaz. Nah tadi mengenai yang biaya tadi juga sebenarnya bukan masalah biayanya Ustaz ya. Betul. Mungkin lebih ke caranya. Karena penting banget teman-teman. Biayanya mungkin orang yang menerima itu ada biayanya, pulsanya banyak, tapi caranya sudah nggak kenal, terus juga dia yang butuh, kenapa caranya kayak gitu Jadi karena adab itu penting banget ya Ustaz ya. Sangat penting. Bahkan adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Kata jumhur ulama, al-adabu fawqal ilmi. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa teman-teman. Kita dapat banyak banget ilmu dari Ustadz Andre nih teman-teman. Makanya kita datengin lagi Ustadz Andre sesuai dengan request teman-teman ya kan. Ustadz makasih banyak nih, ilmunya luar biasa banget ya kan. Kita dapat pengetahuan baru dari Ustadz Andre. Tadi kesimpulannya adalah ada berkomunikasi melalui telepon itu ada 4 Yang pertama adalah menyampaikan salam. Yang kedua adalah menyampaikan maksud dan tujuan. Nah yang ketiga adalah meminta izin sebelum telepon atau video call. Dan yang terakhir adalah terbalik, tapi nggak apa-apa. Nah yang ketiga itu memperhatikan waktu. Betul, ya saat ya. Baru yang keempat itu meminta izin teman-teman. Jadi tadi ada 4M, ada berkomunikasi melalui telepon. Mudah-mudahan aja ini gampang diingat dan juga kita amalin, karena insya Allah menjadi amal jariah buat kita semua. Buat teman-teman yang pengen
request bisa melalui DM Instagram di karima_official atau mungkin bisa lewat kolom komentar ya kan teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Ustaz sekali lagi terima kasih banyak ilmunya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, thanks for attention. Enjoy in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.